Perkenalkan, nama saya Jessi Tiara Lestari Siahaan, NPM 198220122. Sebelumnya yang saya hormati Bu Mitra Musika Lubis SPM SI sebagai dosen pengampun. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Jumlah Stunting dan Kurang Gizi di Kabupaten Aceh Tenggara. Pendahuluan. Rumusan masalah, bagaimana perkembangan jumlah stunting dan kurang gizi dalam 5 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan. Tujuan penelitian mengetahui perkembangan jumlah stunting tiap tahunnya. Manfaat penelitian untuk mengetahui perkembangan jumlah stunting tiap tahunnya. Faktor penyebab stunting. Faktor-faktor penyebab stunting erat berhubungan dengan kondisi-kondisi yang mendasari kejadian tersebut. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi faktor penyebab stunting terdiri atas 1. Kondisi politik ekonomi wilayah setempat, 2. Status pendidikan, 3. Budaya masyarakat, 4. Agrikultur dan sistem pangan, 5. Kondisi air, sanitasi, dan lingkungan. Pemeriksaan antrometri stunting. Metris gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan gizi. Dimensi tubuh yang diukur antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Perubahan dimensi tubuh dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan secara umum individu maupun populasi. Dimensi tubuh yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu umur dan tinggi badan guna memperoleh indeks antrometri tinggi badan berdasarkan umur. Jadi, proyeksi stunting dan kurang gizi pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan penduduk data stunting dan kurang gizi 59,3% per tahun adalah 40.625. Proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dihitung dengan teknik komponen. Jenis data yang dibutuhkan untuk keperluan ini adalah proyeksi penduduk tersebut. Menurut umur dan kelamin, fertilasi moralitas yang diperoleh dari hasil sensus penduduk dan survei rumah tangga, semua data yang dipakai perlu dievaluasi secara cermat, dan kalau perlu diadakan adjustment dan dengan maksud untuk menghapus kelemahan yang ditemukan. Proyeksi penduduk menurut desa yang disajikan sini tidak dapat dilakukan dengan teknik komponen seperti diuraikan di atas, karena data untuk keperluan itu yakni fertilasi, mortalitas, dan stunting yang kurang gizi penduduk tidak dapat diperoleh dari hasil sensus. Proyeksi data stunting dan kurang gizi penduduk dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan penduduk hasil sensus yang terdahulu dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk tersebut juga berlaku pada masa yang akan datang. Teknik ini kurang tepat diterapkan untuk menghitung proyeksi yang jangka waktunya cukup panjang masa yang akan datang. Karena asumsi yang dipakai biasanya tidak sesuai lagi, perbaikan proyeksi selalu dilakukan. Karena sering terjadi asumsi-asumsi yang dibuat mengenai fertilasi, moralitas, dan migrasi tidak sesuai dengan keadaan data yang baru. Hasil dan pembahasan. Dapat kita ketahui perkiraan data yang didapat 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Tahun 2016, frekuensi 44 orang, presentasi 4,8%. 2017, 42 orang, 51,2%. 2018, 40 orang, 46,5%. 2019, 35 orang, 40,7%. 2020, 51 orang, 59,3%. Penjelasan dari tabel tersebut dapat kita simpulkan perkembangan setiap tahun itu kadang mengalami penurunan dan kenaikan.
Seperti di tahun 2016, jumlah data stunting dan kurang gizi itu dapat mencapai hingga 44 orang dengan presentasi 48,8%, dan di 2017 mengalami penurunan yaitu 42 orang dengan presentasi 51,2%. Di 2018 juga mengalami penurunan yaitu 40% dengan presentasi 46,5%. Di 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis jumlah stunting dan kurang gizi dan semakin membaik yaitu 35 orang dengan presentasi 4,7%, dan di 2020 mengalami peningkatan sama sekarang ini yaitu masa pandemi karena kurang aktivitas dan kegiatan peningkatannya juga melonjak tinggi yaitu 51 orang dan presentasi 59,3%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebut oleh asupan gizi yang kurang waktu dan cukup lama akibat stunting. Pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi stunting dapat terjadi mulai janin masa yang kandungan dan baru dampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan scale up atau tumbuh kejar mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Saran, hal yang dilakukan untuk mencegah jumlah stunting dan kurang gizi adalah 1. Mengembangkan atau meningkatkan asupan gizi di masyarakat yang mulai dari keluarga sendiri. 3. Jika tak ditangani dengan baik, hal itu mengancam kualitas sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.